Hai teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata soto? Pasti kita semua berpikir soto adalah makanan yang sedap, enak, dan rata-rata semua orang pasti suka. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa soto yang kalian makan dagingnya berasal dari daging manusia? Kejadian ini nyata adanya. Pernah terjadi di tahun 2013. Di mana ada seorang suami yang tega menghabisi istrinya sendiri demi selingkuhannya, lalu menjadikan istrinya menjadi sebuah hidangan, yaitu soto. Mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Benget Situmorang, seorang perantau asal desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Benget dikenal sebagai anak yang badung, susah diatur, dan membuat orang tuanya hampir putus asa. Karena kelakuan badungnya tersebut, Benget sampai tidak akur dengan ayahnya sendiri dan akhirnya pergi ikut tinggal bersama neneknya di Jakarta. Neneknya yang meminta Benget untuk menyusulnya di Jakarta. Pada tahun 1996, Benget merantau di Jakarta tinggal bersama neneknya. Pada saat itu, neneknya berharap agar Benget mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa membantu ekonomi orang tuanya di kampung. Namun, Benget Situmorang pada saat merantau ke Jakarta tidak memiliki skill dan kemampuan apapun selain Benget hanya bisa menyetir saja. Karena skill yang dimiliki Benget hanya menyetir saja, Benget akhirnya bekerja sebagai supir Kopaja di Blok M. Dan Benget banyak menghabiskan waktunya sebagai sopir. Benget yang pada saat itu cukup memiliki uang akhirnya terjerumus mengikuti sopir lainnya yang ada di wilayah Blok M, di mana Benget suka mabuk-mabukan, main perempuan, dan uangnya habis untuk foya-foya, bukan untuk mengirimi keluarganya di kampung. Pada tahun 2000, Benget yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Roini. Kebetulan Roini sehari-harinya bekerja naik angkot. Dan disinilah benih-benih cinta mereka tumbuh. Benget tidak membutuhkan waktu lama untuk menikah dengan Roini. Hanya butuh 3 bulan dari waktu mereka bertemu, Benget mengajak Roini ke Samosir lalu mengenalkannya ke keluarga Benget dan akhirnya mereka pun menikah. Awal pernikahan mereka baik-baik saja. Benget dan Roini tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya. Sampai akhirnya Benget bertemu Tuti, yaitu Darna Sri Astuti. Setelah mengenal Darna, Benget dan Roini hubungannya tidak romantis lagi. Benget sering marah, memukul, dan menyiksa Roini. Bahkan Roini sudah tidak diberi nafkah lagi, padahal Roini dan Benget mempunyai anak dari pernikahannya dengan Roini. Sialnya, aksi kekerasan yang menimpa Roini tak pernah berlanjut ke kasus hukum. Awalnya Roini sudah melapor ke polisi, tapi Benget kabur. Saya pernah lapor ke polisi gara-gara dianiaya Benget sampai dicekik, sampai mau mati, tapi saya nggak bisa ngelawan. Saya minta nafkah buat anaknya. Di mata saya sebelah kiri nggak bisa lihat gara-gara dipukul Benget, tapi dia kabur jadi nggak ketangkep, kata Roini, istri pertama Benget. Pada tahun 2005, Benget diusir oleh Pak RT dari lingkungan kontrakannya tersebut. Kasus ini bermula karena Benget seringkali adu mulut bahkan berantem dengan tetangganya sendiri, yang membuat tetangganya pun geram dengan sikap Benget dan akhirnya melaporkan Benget kepada Pak RT, dan Benget pun diusir dari kontrakan tersebut. Semenjak Benget pindah kontrakan, Benget jarang pulang ke kontrakannya bersama Roini. Setelah diselidiki oleh Roini, ternyata Benget sudah berselingkuh dengan Tuti atau Darna. Bahkan hubungannya dengan Darna sudah terlalu jauh. Karena yang kala itu tidak tahu kalau sebenarnya Benget sudah menikah, bahkan Benget selalu mengatakan kalau dia single alias belum menikah. Disinilah hubungan Roini dan Benget usai. Roini akhirnya menggugat cerai Benget dan Benget melanjutkan hubungannya dengan Darna hingga menikah. Dan di tahun 2011, Darna dan Benget menikah. Darna mengajak Benget ke Jambi dan ke rumah keluarganya. Benget serta Darna menikah di kampung halaman Darna, yaitu di Jambi. Saat menikah dengan Darna, Benget berhenti menjadi sopir Kopaja dan memilih berjualan soto membantu Darna istrinya. Darna dan Benget menyewa kontrakan kecil untuk ditinggali dan sebagai tempat usaha jualannya. Benget dan Darna atau Sri Astuti berjualan soto di Jalan Bungur, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di belakang terminal Kampung Rambutan. Selain berjualan soto, Benget juga berjualan minuman keras yaitu tuak. Pedagang di sekitarnya sudah protes beberapa kali, namun tidak digubris oleh Benget. Seiring berjalannya waktu, usaha Darna berjualan soto laris manis,
Mulai dari usaha jualan inilah Darna dan Benget mulai membaik dari sisi ekonomi. Darna juga sering mengirimkan uang buat keluarganya di Jambi. Benget yang memiliki banyak uang pada saat itu mempunyai pikiran yang kotor, di mana Benget yang sifatnya memang suka main perempuan mulai ingin mencoba hal buruk itu lagi. Bahkan Benget sering mabuk dan marah-marah kepada Darna tanpa alasan yang jelas. Sifat Benget yang ganjen suka menggoda beberapa wanita yang berjualan di sekitar warung sotonya. Sampai akhirnya Benget bertemu dengan seorang wanita bernama Tini. Tini adalah penjual jamu di sekitaran wilayah Kampung Rambutan. Benget yang suka menggoda Tini bahkan kerap memberikan uang kepada Tini, dan Tini yang pada saat itu menanggapi godaan Benget, diam-diam mulai menjalin hubungan dengan Benget Sitomorang. Tini akhirnya tidak berjualan jamu keliling lagi. Dia berjualan pas di depan warung soto milik Darna. Benget yang pada saat itu mengatakan kepada Darna istrinya bahwa halaman depan warung sotonya dipakai untuk jualan jamu. Dan bahkan Tuti dikasih tempat tinggal di kontrakan di mana Benget dan istrinya yaitu Darna tinggal. Kata Benget, sekalian Tuti bisa bantu di warung jika jualan sedang ramai, jadi Darna nggak perlu begitu kewalahan, kata Benget. Darna yang baik hati memperbolehkan Tini untuk berjualan di depan warungnya, sekalian membantunya di warung. Padahal itu hanya alasan Benget dan Tini agar hubungan perselingkuhan mereka tambah dekat. Bahkan Darna, Benget, dan Tuti tinggal dan tidur di satu kamar yang sama. Awalnya Darna tidak memiliki perasaan curiga sama sekali. Darna sering mendapatkan laporan dari teman yang berjualan di samping warung Darna. Bahkan beberapa di antaranya dari teman-teman Benget yang suka makan soto di warung Darna laporkan Benget dan Tini suka bermesraan ketika di dalam warung, bahkan saat ada pelanggan yang sedang makan. Mereka tidak sungkan untuk menunjukkan kemesraan tersebut. Mendengarkan itu, Darna tetap tidak percaya dan masih mempercayai suaminya yaitu Benget. Sampai pada akhirnya Darna dan Tini tidak malu lagi menunjukkan kemesraan di depan Darna. Darna yang pada saat itu mulai protes kedekatan Benget dan Tini justru membuat Benget marah dan memukuli Darna hingga babak belur. Darna bahkan sering mendapatkan KDRT selama Tini tinggal bersama mereka. Benget pada saat itu menganggap bahwa Darna istrinya adalah pengganggu hubungannya dengan Tini. Darna berusaha bagaimana caranya agar bisa menyingkirkan Darna istrinya, agar Benget dan Tini bisa leluasa menjalani hubungan perselingkuhan ini. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 3 tahun 2013, dini hari sekitar pukul 12 malam di rumah kontrakan Kampung Rambutan Jakarta Timur, Benget dan Darna cekcok adu mulut bahkan sampai ada kekerasan fisik. Benget menuding Darna mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Darna tidak terima tuduhan tersebut, bahkan menurut Darna Bengetlah yang berselingkuh. Benget yang kesal akhirnya merencanakan rencana jahatnya yang disusun dengan rapi bersama Tini. Awalnya Benget minta maaf dan berlaku manis kepada Darna, dan Benget lalu mengajak Darna untuk minum minuman keras, dan Benget mengajak Darna untuk melakukan hubungan intim yaitu suami istri dengan Darna. Darna yang pada saat itu mulai pusing akibat minum-minuman tadi mengiyakan ajakan Benget. Dan setelah mereka melakukan hubungan suami istri tersebut, tiba-tiba Benget memukuli Darna dengan benda tumpul pada bagian kepalanya berkali-kali hingga kepala Darna mengeluarkan noda merah yang banyak. Tuti juga ikut dalam kegiatan mengerikan tersebut. Setelah itu, Benget menyeret Darna ke kamar mandi dan memukulinya lagi dengan sepotong kayu hingga Darna tak sadarkan diri. Benget kemudian memanggil Tini dan meminta bantuan Tini untuk menyeret Darna yang sudah tak berdaya ke kamar tidur. Lalu Darna diikat kaki dan tangannya dengan posisi tubuh Darna terlentang tanpa menggunakan busana sama sekali yang menempel di tubuh Darna. Tidak cukup sampai di situ, kekejaman Benget dan Tini berlanjut. Darna yang sudah tak berdaya kala itu masih sadar akan penyiksaan yang dia terima. Benget sampai melakukan hal keji dengan cara memasukkan gumpalan tangannya ke lubang kencing Darna. Lalu Benget memasukkan botol mineral 600 ml yang berisi air ke dalam alat vital Darna hingga Darna menyerit kesakitan. Meskipun suaranya tak terdengar keras karena Darna sudah tak memiliki kekuatan akibat penyiksaan Benget, tapi mendengar tangisan dan rintihan kesakitan si Darna, Benget justru malah menyukai itu. Benget justru tambah bersemangat melakukan penyiksaan itu. Benget meminta bantuan Tuti untuk memasukkan air panas mendidih ke dalam botol, lalu dimasukkan lagi ke dalam alat vital Darna hingga Darna tak sadarkan diri karena menahan perih sakit panas akibat air mendidih tersebut. Karena Darna sudah tak bersuara lagi, Benget meninggalkan tubuh Darna begitu saja di lantai tanpa busana dengan kondisi tangan dan kaki yang masih terikat.
Keesokan harinya, Benget melanjutkan kegiatannya berjualan soto bersama Tuti. Kali ini Tuti menggantikan posisi Darna di warung. Setelah beberapa hari Darna tak kunjung terlihat di warung, banyak pelanggan dan tetangga yang menanyakan di mana keberadaan Darna. Benget menjawab Darna pulang kampung ke Jambi. Awalnya para tetangga curiga, tapi mereka tak bisa bertanya lebih karena mereka tahu betul gimana watak Benget yang temperamen. Beberapa hari sudah berlalu, pelanggan yang makan soto di warung Benget mulai mencium bau busuk samar-samar yang asalnya dari dalam warung Benget. Tapi ketika mereka tanya, Benget hanya menjawab ini bau bangkai tikus. Pada saat itu mereka mendapatkan banyak keluhan dengan bau busuk. Akhirnya Benget dan Tini sadar mereka sudah membiarkan tubuh Darna berhari-hari di kamar tanpa makan dan minum. Setelah Tini mengecek Darna di kamarnya, ternyata Darna sudah meninggal selama berhari-hari. Tubuh Darna mulai membiru dan mengeluarkan bau busuk. Panik, Tini lalu mengatakan kepada Benget, bagaimana dengan jasad Darna yang ada di dalam kamar? Benget yang pada saat itu berpikir untuk memotong-motong tubuh Darna agar kejahatan yang dilakukannya tidak diketahui. Entah setan apa yang merasuki tubuh Benget, bisa-bisanya Benget punya pikiran sadis setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Lalu Benget mencoba untuk memutilasi sang istri. Benget memutilasi Darna dibantu oleh Tuti di kamar mandi kontrakan warungnya dan memotong tubuh istrinya menjadi 5 potongan bagian yang masing-masing disimpan ke dalam kantong plastik. Kemudian plastiknya diikat rapat. Benget dan Tuti lalu memisahkan isi perut untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Dan bagian ususnya karena sudah mengeluarkan bau yang tak sedap. Akhirnya malam itu Benget langsung membuangnya ke sungai yang lokasinya tak jauh dari kontrakan. Sisanya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang terpisah. Selama 2 hari jasad Darna istrinya itu masih disimpan di dalam rumah Benget. Di hari Seninnya pada tanggal 4 bulan 3 di tahun 2013 pada malam hari, Benget kemudian menyewa mobil angkot yang merupakan milik tetangganya bernama Oki dan Martin seharga 250.000. Ketika ditanya untuk apa menyewa mobil, yaitu angkot, Benget menjawab ingin berbelanja di pasar, makanya dia pinjam mobil milik tetangganya itu. Tapi si pemilik mobil meminta agar mobilnya dikembalikan keesokan harinya. Pagi harinya Benget menggunakan angkot itu untuk membuang potongan tubuh yang dimasukkan ke dalam kresek di sepanjang jalan tol. Tujuannya agar kresek tersebut dilindas mobil-mobil besar sehingga jasad sulit untuk dikenali. Benget membuang semua potongan jasad Darna di kresek di sepanjang tol. Awalnya Benget menepih lalu membuangnya hingga tersisa 1 kresek. Karena sudah memasuki kawasan kota, Benget khawatir aksi membuang bungkusan kresek ini diketahui orang lain. Tanpa berpikir panjang, Benget lalu membuang bungkusan kresek terakhir yang berisi kepala Darna. Tanpa disadari ketika Benget membuang itu, di sampingnya ada mobil yang sedang menepi di pinggir jalan. Merasa lega sudah membuang semua bungkusan kresek, Benget dan Tuti pulang ke warung. Dan mereka istirahat tanpa merasa cemas sedikit pun. Keesokan harinya, Benget berjualan seperti biasa tanpa ada rasa bersalah. Tapi, apakah kalian tahu, soto yang dimasak Benget, dagingnya dicampur dengan daging jeroan dari tubuh Darna. Benget mengatakan ke pelanggannya bahwa dia mencampurkan jeroan sapi ke sotonya dan tentu saja para pelanggannya itu mau. Padahal, aslinya jeroan tersebut bukan dari sapi, tapi dari tubuh istrinya, Darna. Semua bungkusan kresek yang dibuang Benget dan Tuti di sepanjang tol ditemukan oleh warga curiga dengan temuan bungkusan kresek terakhir yang dibuang Benget. Ketika mereka membuka bungkusan tersebut, di dalamnya ada kepala manusia. Karena kaget dan takut, masyarakat lalu melaporkan penemuan itu ke kantor polisi. Yang menemukan bungkusan kresek tersebut adalah masyarakat dan petugas PRJ atau patroli jalan raya. Potongan tubuh itu kemudian ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Tubuh korban ditemukan tersebar di beberapa lokasi, mulai dari 0 km sampai 200 km. Ditemukan potongan kaki kanan korban di kilometer 1. Lalu ditemukan potongan tangan kanan korban di kilometer 2. Ditemukan lagi tangan kiri korban pada kilometer 2 dan 3. Lalu ditemukan potongan kaki kiri korban sementara di kilometer 2 dan 4. Potongan kecil badan juga ditemukan di kilometer 3 hingga 8. Potongan kepala korban ditemukan terbungkus plastik. Setelah mendengar adanya kasus mengerikan ini dan tersebarnya potongan tubuh manusia di jalan tol tersebut, kedua saksi yang berpapasan dengan Benget di jalan tol
melaporkan hal itu ke Polres Jakarta Timur bahwa ada seorang pria dan wanita yang mengendarai angkot dengan membuang bungkusan plastik di sepanjang jalan. Setelah itu, petugas melakukan pengembangan kasus ini sampai akhirnya berhasil menangkap Benget dan Tini pada hari Rabu tanggal 6 bulan 3 2013 pada malam hari. Kasus ini terungkap dari pengakuan dua warga yang mengaku melihat mobil angkot yang dikendarai Benget Situmorang di tol Cawang Cikampek. Kepada polisi, kedua warga yang bernama Juhadi dan Yusuf Supendi mengaku tidak sengaja berpapasan dengan angkot Benget di tol itu. Saat itu dari angkot pelaku terlihat membawa kantong plastik yang mencurigakan dilempar keluar sepanjang jalan. Mereka lalu berpikir ulang dan melaporkan jika ada barang yang jatuh. Atas tindak kejahatannya ini, tersangka Benget dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan kurungan 20 tahun hingga hukuman mati. Sedangkan Tini dikenakan 351 KUHP dengan ancaman hukuman sepertiga dari kasus hukuman pelaku utama. Pada saat Benget diperiksa oleh pihak kepolisian, Benget Situmorang mengaku tidak menyesali perbuatannya, telah menghabisi istrinya yaitu Darna Sri Astuti. Dia mengaku sakit hati karena istrinya itu dianggap berselingkuh. Dia tidak menyesal, katanya dia melakukan itu karena sakit hati setelah tahu istrinya berselingkuh, kata kuasa hukumnya Benget Situmorang. Melihat betapa kejamnya Benget menghabisi istrinya, Benget pun akhirnya diperiksa secara kejiwaan oleh kepolisian. Dari pemeriksaan tersebut, Benget memiliki kejiwaannya normal, tapi sayangnya belum membayarkan perbuatannya yang telah menghabisi Darna. Benget diduga telah meninggal di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur pada Selasa dini hari 1 Oktober 2013. Kasus mengerikannya menimpa Darna, istri Benget, memanglah mengerikan. Kasus seperti ini masih banyak kita jumpai di negeri ini. Mulai dari perselingkuhan, berakhir KDRT, dan berlanjut hilangnya nyawa seseorang. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di negeri tercinta ini. Percayalah, perselingkuhan tidak akan membawa manfaat atau kebahagiaan.